Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta, apa kabar? Sudah lama saya nggak update mengenai proyek yang ada di Jakarta ya. Nah, di episode hari ini saya ingin mengajak Anda menjelajahi proyek tanggul mitigasi Green Bay ini. Sobat Jelajah Jakarta masih ingat banjir parah di Jalan Pluit Karangayu Barat yang menyebabkan basement apartemen dan Bewok Mall Pluit terendam banjir ini? Penyebab utama air deras ini berasal dari jalan di Mandala Bahari yang persis di samping apartemen dan Bewok Mall Pluit ini. Alhamdulillah, sejak dibangun tanggul mitigasi di Jalan Mandala Bahari ini, pintu masuk air dari area dok kapal ini bisa dibendung. Kalau waktu saat kita start dari pertama, pas waktu banjir, itu memang air kondisi jalan raya ini lebih rendah dibanding permukaan air laut. Jadi makanya jalan raya ini setiap jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 malam, ini air dari laut itu masuk. Tapi setelah kita bendung dalam ketebalan 40 cm, tinggi 3 meter, sekarang alhamdulillah aman, tidak ada apa-apa. Nggak ada ibaratnya air rob apa, nggak ada. Soalnya permasalahannya itu, apalagi sekarang jalan ini udah dirigid, lebih tinggi lagi dibanding jalan pertama. Selain tanggul mitigasi yang persis di Jalan Mandala Bahari ini, Dinas Sumber Daya Air DSDA DKI Jakarta juga sudah membangun tanggul mitigasi yang berada di sisi timur ke barat ini. Sebelumnya, tanggul mitigasi hanya dibangun dengan menggunakan geobag sebagaimana Anda lihat ini. Kini semua geobag sudah tergantikan dengan pembangunan dinding parapet. Jadi pada saat ini kita berada di tanggul mitigasi Green Bay ya, pelabuhan nelayan Green Bay. Jadi pada saat ini sudah terbangun dan sudah selesai. Jadi secara gambaran umum, panjangnya dari tanggul mitigasi ini lebih kurang di 360 meter. Untuk ketinggiannya itu bervariasi. Di dermaga B saya berdiri ini, ketinggiannya di 1,5 meter dinding parapetnya, sedangkan nanti di dinding dermaga A itu di 2 meter. Sobat Jelajah Jakarta, selama ini dermaga B ini digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup UPS Badan Air untuk aktivitas loading sampah-sampah yang diambil dari Kepulauan Seribu yang akan diangkut ke Bantar Gebang. Sebelum dibangun dinding parapet seperti ini, tidak ada tanggul yang menahan air laut menuju ke jalan sekitar pelabuhan sampai ke Jalan Mandala Bahari. Tidak mengherankan ketika air laut pasang atau sedang terjadi rob, air laut pun melimpas ke jalanan yang menyebabkan banjir. Alhamdulillah, titik rawan masuknya air laut ke jalan ini sudah ditanggul oleh Dinas SDA. Ya, jadi pada saat pelaksanaan pekerjaan tanggul mitigasi Green Bay ini dilaksanakan di pertengahan tahun 2025 dan alhamdulillah setelah selesai di akhir tahun 2025 kemarin, di tanggal 30 Desember sudah selesai. Kondisi sebelumnya memang banjir rob itu salah satu titik masuknya air itu dari dermaga B ya, dari celah antar dermaga yang dimana air itu posisi lebih tinggi daripada dermaga sisting sehingga air masuk dari sana. Juga ada sedikit bagian-bagian di dermaga A itu yang limpasan apabila terjadi rob yang lumayan parah. Pada saat ini telah terbangun tanggul mitigasi dan alhamdulillah untuk rob sendiri dapat tertangani. Oleh karena lokasi ini tetap menjadi tempat aktivitas teman-teman DLH UPS Badan Air untuk loading sampah, maka dibuatkan tangga-tangga seperti ini.
Jadi pada saat ini yang bisa dilihat dinding ketinggian 1,5 meter ini adalah berupa parapet dan ada kolomnya juga. Jadi ketebalan itu sekitar 20 cm dan untuk kolomnya sendiri itu di jarak sekitar 2 meter ya, estimasi sekitar 2 meter dan juga dilengkapi dengan chemical set ya. Jadi pada saat penanaman besi itu ditanami dengan kimia ya, zat kimia, di mana untuk menghindari celah-celah air masuk ya. Jadi untuk di dermaga B sendiri ini kebetulan memang digunakan salah satunya oleh LH ya, LH Pulau Seribu, Sudin LH Pulau Seribu. Jadi pada saat ini dapat disaksikan juga telah dilakukan pembongkaran sampah ya. Jadi sampah-sampah yang diangkut itu dimuat di dermaga B ini. Untuk tangga itu sendiri difungsikan sebagai akses dari para krunya ya, dari para petugas LH. Bagaimana kita lihat juga para petugas LH ini mungkin sebelumnya tanpa ada tanggul bisa langsung ke kapal, dan setelah dibangunnya tanggul kita bangunkan tangga akses. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Jakarta terus mengupayakan lokasi-lokasi rawan banjir untuk diminimalisir dampaknya, termasuk di wilayah yang selalu terimbas banjir rob. Jadi sabar-sabar aja dulu ya. Ya mohon dijaga saja fasilitas yang sudah dibangun ini, karena memang kedepannya juga akan dibangun fasilitas-fasilitas lain juga penanganan banjir rob di lokasi yang lain juga. Harapannya juga bagi warga yang belum terbangun dapat bersabar dulu, karena pada saat ini memang perencanaan dan proses fisik sedang berlangsung. Demikian penjelajahan saya ke Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara untuk melihat bagaimana hasil kerja Pemprov DKI Jakarta tangani masalah banjirop di lokasi ini. Jakarta memang merupakan dataran rendah, terutama di pesisir seperti di Pluit ini. Namun Jakarta tidak boleh menyerah. Banjir memang tidak bisa dihindari, namun meminimalisir dampak banjir tetap perlu dilakukan. Sampai jumpa di penjelajahan saya selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.